يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, a'azanallahu yakum. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini. Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di dalam rumah, di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa ta'ala, guna untuk mempelajari qala Allah qala Rasul, mempelajari tentang satu larangan terbesar Allah Subhanahu wa ta'ala, larangan yang Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan mengampuni bagi seorang hamba Allah yang melakukannya. Larangan semenjak Nabi Nuh alaihi salatu wassalam sampai yaumul qiyamah. Larangan yang harus kita fahami, kita pelajari, kita tadabburi, yang kemudian juga kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bisa menjauhi larangan ini. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengampuni dosa siapa saja yang menyekutukannya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa selain syirik. Sebesar apapun dosa besar itu, Allah Subhanahu wa ta'ala tetap akan mengampuninya. Ya. Akan tetapi hukum secara pasti pada kesyirikan itu Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengampuni sama sekali, karena itu adalah pelanggaran terbesar, lebih besar daripada dosa besar, karena hal itu termasuk adab yang paling buruk terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan sangat buruk. Bagaimana tidak Allah Subhanahu wa ta'ala, zat yang telah menciptakan kita, menciptakan manusia, menciptakan langit dan bumi dan seisinya, kemudian memerintahkan mereka untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi malah berbuat kesyirikan. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala juga sudah memberikan segala sesuatunya yang dibutuhkan oleh mereka berupa pangan, sandang dan papan. Kok kemudian menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka itu sebuah pembalasan terburuk terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, gunanya kita
mempelajari kesyirikan ini tidak lain adalah tujuannya supaya kita selamat, kita bisa menjauhinya. Sebagaimana ahli syair mengatakan, araftu syarra la lisyarri bal litauqih. Ya, aku mengetahui sebuah keburukan bukan untuk aku kerjakan, melainkan untuk dijauhi. Nah, kita mempelajari syirik ini, tentang kesyirikan ini adalah niatnya ikhlas lillahi ta'ala, yang kemudian juga adalah supaya kita menjauhi perbuatan ini. Tidak kalah juga pentingnya bahwasanya ketika kita mempelajari kesyirikan ini, juga yang kita ajak adalah keluarga kita. Ya. Kenapa demikian? Karena kita ingin masuk surga bersama keluarga. Ya. Memang jalan dakwah itu tidak seperti jalan yang lurus, halus, mulus, terutama tentang sesuatu yang kontra dalam hati mereka. Tetapi sekiranya dakwah itu tidak berhasil, Allah Subhanahu wa ta'ala melihat bahwasannya kita sudah berusaha dengan cara yang terbaik yang menurut Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika kita melihat salah satu saudara kita atau bahkan keluarga kita yang melakukan kesyirikan, disitulah rasa cemburu kita terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu mendakwahinya. Ya. Mendakwahinya seraya juga mendoakannya. Ya. Kenapa demikian? Karena kalau dia berbuat syirik, maka di akhirat nanti dia akan berada pada keadaan yang paling buruk, di neraka selama-lamanya, wala'iyadzubillah. Ya. Maka pentingnya kita mengajak keluarga untuk menjauhi kesyirikan. Kemudian para jamaah sekalian, adapun kesyirikan yang akan kita pelajari di sini adalah apa-apa yang telah dijelaskan oleh para ulama Syafi'iyah, ya, para ulama yang bermadhab Syafi'i. Betapa banyak ya, bahkan ulama terdahulu juga mengatakan demikian. Apa itu? Bahwasanya orang yang bermadhab Syafi'i, ya, bermadhab Syafi'i tapi tidak mengambil akidahnya Al-Imam Syafi'i, tidak mengambil akidahnya Al-Imam Syafi'i, jadi taunya cuma fikih tok. Sementara Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, kita katakan bahwasanya beliau itu nasrus sunnah, penolong sunnah, dan tidak mungkin beliau itu tidak mengajarkan kepada murid-murid beliau, kemudian sampai kepada kita itu masalah akidah, gak mungkin. Nah, salah satu kriteria ahlu sunnah wal jamaah seseorang itu bisa diambil ilmunya atau tidak adalah tergantung dua ini. Pertama, salamatul manhaj, yang kedua salamatul mu'taqad, selamatnya manhajnya dia dan selamatnya akidahnya. Ini syarat utama, syarat mutlak seseorang itu bisa diambil ilmunya. Maksudnya adalah ilmu syar'i. Nah, adapun jikalau manhaj dan akidahnya tidak selamat, maka tidak boleh diambil ilmunya. Nah, itu kriteria ahlu sunnah wal jamaah. Dan setiap firqah yang ada, ya, daripada 72 firqah itu semuanya ada prinsip-prinsip mereka, manhaj mereka masing-masing itu ada. Ya.
Makanya di sini sesuatu yang sangat spesial sebenarnya ketika kita mempelajari perihal kesyirikan atau syirik itu dari mazhab Syafi'i atau dari para ulama Syafi'iyah, yaitu pembesar mazhab Syafi'i. Ya, maka dalam Kutaib ini, buku yang kecil ini tapi manfaatnya besar, kita akan dapati ya nama-nama para ulama Syafi'iyah, ya, dan seterusnya. Kemudian para jamaah sekalian, Syekh Muhammad bin Abdurrahman Al-Khamis, ya, ada yang bilang Al-Khumais atau Al-Khamis juga boleh, ya, mendahulukan pada bukunya ini tentang tauhid, ya, halaman 4, ya, supaya bisa membandingkan antara ini tauhid dan ini syirik. Iya, karena pembahasan seperti ini tersamar bagi mereka, ya, tersamar bagi sebagian kaum muslimin, mana syirik mana tauhid, ini tersamar karena apa? Tidak mempelajari lebih lanjut dan lebih detail. Ya. Tauhid mendatangkan kebaikan dan pengaruh positif yang sangat banyak. Ya. Makanya kita bandingkan keadaan kita sebelum mengenal manhaj salaf dengan setelah mengenal manhaj salaf. Ya, yang tentu saja apa-apa yang beliau sebutkan dalam buku ini sebenarnya mungkin menurut beliau itu mewakili. Ya, kalau kita lihat di kitab-kitab tauhid, kitab-kitab akidah, faedah daripada tauhid itu tidak hanya sekedar sedikit yang disebutkan oleh beliau hafizahullah ta'ala, tetapi lebih banyak. Yang pertama, mengeluarkan manusia dari penghambaan kepada selain Allah. Iya. Makanya manusia itu, seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah hamba Allah. Sehingga penghambaan itu pure 100% ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari ibadah-ibadah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada mereka. Salat, zakat, puasa, haji, baca Al-Qur'an, duduk majelis ilmu, bersedekah dan lain sebagainya. Ya. Itu bentuk daripada penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tauhid mengarahkan manusia untuk hanya beribadah kepada Sang Khalik semata. Kalau kita flashback sirah nabawiyah pada Fathu Makkah, waktu Makkah itu dibukakan oleh Allah untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kemudian menjadi negeri Islam, Darul Islam. Ya. Nah, ketika kaum muslimin bersama Rasulullah SAW menguasai Mekah dan kemudian ditaklukkannya Mekah itu, ya, apa yang beliau lihat? Yang beliau lihat itu ada berhala, dan berhalanya sangat banyak sekali. Ya, sangat banyak sekali, 300 lebih. Ya. Ajibnya Rasulullah SAW, ya, waktu itu beliau menghancurkan seluruh berhala-berhala yang ada. Padahal di situ jelas di tengah-tengah berhala itu ada apa? Baitullah. Ya, makanya di sinilah para jamaah sekalian, orang yang berada di sekitar Baitullah itu belum tentu dia betul-betul beriman kepada Allah. Nyatanya mereka menjadikan patung-patung itu sebagai wasilah untuk meminta kepada Allah, padahal di situ ada Baitullah. Ya. Sama keadaannya seperti kaum muslimin sekarang. Kuburan lebih ramai daripada masjid.
Ya. Kuburannya itu lebih bagus daripada masjidnya. Ya. Nah, di sinilah para jamaah sekalian, patung-patung yang telah dihancurkan oleh Nabi SAW itu fungsinya masing-masing. Kalau mau minta hajatnya terpenuhi, patungnya ini. Kalau ingin jodohnya cepat, ya, kemudian dimudahkan oleh Allah sesuai kriteria yang diinginkan, ke patung yang ini. Ya. Ketika keinginan duniawi supaya dimudahkan dan lain sebagainya, semisal usaha dan lain sebagainya, patung yang ini. Nah, sebagian kaum muslimin yang terfitnah dengan ini juga ada. Kalau hajatnya ingin terpenuhi ke kuburan ini Syekh Fulan. Iya. Kalau ingin perdagangannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, datanglah ke kuburannya Syekh Fulan. Iya. Kalau kita ingin pokoknya segala macam usaha dunia, maka datang ke Syekh ini di kuburannya ini. Loh, padahal dalam ibadah itu sudah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah taala berfirman, "Ud'uni astajib lakum wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib." Ya, dan apabila hamba bertanya tentangku, yaitu Allah Subhanahu wa taala, katakanlah kepada mereka bahwasanya aku itu dekat. Ya. Dekat dalam hal ini apa? Sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk mengijabahi doa setiap orang yang beriman. Makanya disebutkan dalam sebuah hadis atau perkataan para ulama, bahkan pun kalau sendal kita pedot, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Nah, dengan dihancurkannya berhala-berhala itu tujuannya satu, supaya apa? Manusia pada saat itu tidak menuju kepada berhala tersebut, akan tetapi mereka semuanya menuju kepada Allah. Makanya mereka, ya, orang-orang kafir mengatakan kepada Nabi SAW, "Aja'alal alihata ilaha wahidah, in hadza la syai'un hujab." Apakah engkau wahai Muhammad menjadikan Tuhan-Tuhan yang telah kami bersembah itu menjadi satu Tuhan? Ini sesuatu yang sangat ajaib, kata dia. Iya. Padahal kalau sekiranya mereka tahu mereka itu bisa hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, itu lebih mudah bagi dia. Ya. Sedangkan syirik menuntun manusia untuk beribadah kepada makhluknya seperti dirinya sendiri. Karena tidak mungkin para jamaah seorang manusia menghamba kepada manusia dalam artian ibadah dan lain sebagainya. Ya. Makhluk yang disembahnya itu tidak memiliki kemampuan mendatangkan manfaat dan madarat, bahkan sekalipun untuk dirinya sendiri. Dia pun tidak dapat menghidupkan dan mematikan serta membangkitkan. Iya. Manusia kalau sudah mati, sesoleh apapun dia, tetap dia sudah tidak ada manfaatnya. Dalilnya mana? Idza mata ibnu adama inqata'a 'amaluhu illa min thalathin, shadaqatin jariyah aw 'ilmun yuntafa'u bih aw waladin salihin yad'u lah. Dia itu amalan-amalan yang dia kerjakan ketika di dunia sebelum mati itu bermanfaat buat dia. Ya. Makanya amalan orang lain itu tidak akan bisa memberikan manfaat kepada dia. Ya. Tauhid membebaskan akal manusia dari khurafat.
Iya, khurafat kita tahu kan. Khurafat itu apa? Sesuatu yang tidak masuk akal. Misal bahwasanya seorang habib itu mi'raj kepada Allah Subhanahu wa taala dalam satu malam 70 kali. Secara akal sehat ini mampu tidak para jamaah sekalian? Apalagi dia sebenarnya tidak ada hubungan khusus dengan Allah. Dia bukan nabi dan dia bukan rasul. Loh, Rasulullah saja beliau itu mi'raj kepada Allah Subhanahu wa taala berapa kali? Cuman sekali. Lah kok ada manusia yang jauh setelah Nabi SAW kok merasa dia lebih baik dari Nabi? Sampai mi'raj kepada Allah Subhanahu wa taala 70 kali. Subhanallah. Iya. Tapi ya dagangannya habaib memang begitu. Iya. Kemudian ada juga yang mengatakan seorang habib itu dia bisa memadamkan api neraka. Iya. Memadamkan api neraka. Khurafat. Berarti dia menentang Allah Subhanahu wa taala. Sangat menentang Allah. Padahal jelas dalam dalil terdapat bahwasanya api neraka itu telah dinyalakan 70.000 tahun yang lalu, dipersiapkan untuk orang-orang kafir. Nah, kalau dia mencoba untuk memadamkan itu berarti menentang Allah Subhanahu wa taala. Apakah dia layak disebut sebagai orang muslim? Orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Nah, ini khurafat para jamaah sekalian. Secara akal sehat itu tidak masuk. Nah, kalau dikatakan ini mungkin antum juga sering mendengar perkataan ini. Ente itu belum sampai kepada hakikat. Derajat yang sudah kami dapati. Jawabannya apa para jamaah sekalian? Kira-kira apa jawabannya? Jawablah, alhamdulillah kami tidak mendapati itu di ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau antum baca itu dalil-dalil yang ada, apakah ada pembagian di dalam Islam itu thariqah, syariat, ma'rifat, hakikat? Gak ada. Itu adalah ajarannya orang-orang sufi. Makanya kita lebih bahagia kalau tidak mendapatkan ajaran mereka daripada kita tidak mendapatkan ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Harusnya lebih bahagia. Oh, saya bahagia kalau nggak ngerti apa ajaranmu. Iya. Bahkan ada yang juga mengatakan sekiranya kalau tanpa kami Indonesia masih menyembah batu, justru adanya kalam malah mudaratnya besar. Kenapa? Karena kita itu disuruh diajak untuk menyembah apa? Kuburan. Wong wis mati apa memberikan manfaat? Tidak ada. Nah, inilah ketika kita beriman kepada Allah, menghamba kepada Allah, akal kita itu adalah langsung ke atas. Karena tidak ada derajat yang paling tinggi setelah manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah Allah. Nah, ketika manusia itu menghambakan diri kepada manusia atau bahkan kepada yang lebih buruk, yang lebih rendah derajatnya seperti batu, kemudian pohon, tempat-tempat dan lain sebagainya, itu malah derajatnya akan turun jauh. Nah, supaya derajat manusia ini bisa bertambah atau bisa tinggi, maka yang disembah adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga membebaskan hati dan jiwanya dari kehinaan dan kerendahan, serta membebaskan seluruh kehidupannya dari penindasan taghut yang mengaku Tuhan. Kadang saya berpikir orang-orang yang disembah itu hebatnya apa sih? Kalau mereka hebat, tentu saja Allah lebih hebat yang menciptakan dia. Nah, kadang manusia juga gak berpikir, kenapa kok tidak langsung kepada Allah saja yang menciptakan mereka?
Ya, mereka juga mati, adapun Allah tidak mati. Iya, mereka tidak bisa memberikan manfaat apapun, tapi Allah memberikan manfaat banyak kepada hamba-hambanya. Inilah yang dipahami oleh orang-orang musyrik pada zaman Rasulullah SAW tentang makna la ilaha illallah. Maka mereka menyatakan permusuhan dan peperangan kepada Rasul, kepada para Rasul, sehingga sebagian para Rasul itu dibunuh oleh mereka. Ya. Maka pada zaman sekarang pun juga sama. Orang-orang yang mendakwakan tauhid la ilaha illallah dimusuhi oleh mereka. Ya. Diberikan mudarat. Ya. Bahkan juga akan dibunuh juga. Seperti itu. Karena apa? Karena yang dibawa oleh mereka para dai tauhid itu adalah la ilaha illallah. Iya. Semua kita akan mati para jamaah sekalian, semua manusia. Ketika kita pada keadaan yang telah Allah takdirkan kepada kita, yaitu berupa kita bisa berada pada pembela tauhid, maka berbahagialah. Ya, tetapi kalau kita berada pada pembela orang-orang yang menentang tauhid ini, segeralah untuk bertaubat. Karena kita semuanya akan mati. Dia. Kalau kita dapati manusia tidak adil, maka Allah adalah maha adil. Dia. Kemudian yang kedua, keuntungan bertauhid, ya, pengaruh daripada tauhid, membentuk keseimbangan sikap dan perilaku. Karena dengan tauhid, setiap aktivitas dan gerakan yang dilakukan oleh seorang muslim setiap saat dilakukan untuk menggapai ridha Allah Ta'ala. Nah, ketika kita mempelajari tauhid ini ikhlas karena Allah, niatnya adalah untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ketika niat kita sudah benar, maka disitulah manfaat besar dalam memahami tauhid itu. Ya. Mungkin pada sekarang ketika kita sedang mempelajari itu belum memberikan manfaat, maka ketahuilah ketika kita mati nanti akan memberikan manfaat. Ya, akan memberikan manfaat. Jiwanya tidak bercerai-berai dengan mengejar keridhaan Tuhan yang bermacam-macam. Makanya orang yang tidak menyembah Allah semata itu pada dasarnya dia itu bingung. Jadi dia itu bingung. Padahal kalau ingin didapatkan hajatnya itu cukup di masjid atau cukup di mana saja berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan khusyuk. Tetapi jangan menjadikan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sebagai wasilah. Ya, paling mudahnya di masjid para jamaah sekalian. Ya, ambil wudu, ya, kemudian apa? Masuk masjid, sholat 2 rakaat, entah itu mutlak dan lain sebagainya, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu menunjukkan bahwasannya kita betul-betul menghamba kepada Allah. Ya. Nah, kadang syubhatnya begini para jamaah sekalian. Ada seorang datang kepada kuburan Syekh Fulan yang pada hidupnya itu dikenal sebagai seorang yang soleh. Tetapi si Fulan ini, dia itu ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di samping kuburan itu betul-betul khusyuk, betul-betul fokus. Yang kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengijabahi doanya. Nah, disitulah para jamaah sekalian, syaitan itu menghiasi itu. Yang kemudian dia
menetapkan pada dirinya bahwasanya kalau saya berdoa di samping kuburannya Syekh Fulan ini, ternyata Allah kabulkan. Nah, ini syubhat para jamaah sekalian. Padahal bisa jadi Allah Subhanahu wa ta'ala mengijabai doanya itu karena dia bersungguh-sungguh. Makanya Nabi SAW bersabda, barang siapa Allah itu akan mengijabai orang yang berdoa selama dia itu yakin untuk diijabah. Makanya salah satu doa itu supaya diijabai oleh Allah itu apa? Yakin bahwasanya doanya dikabulkan. Nah, ini syubhat para jamaah sekalian. Padahal di masjid sudah disediakan. Allah sudah mensyaratkan demikian. Iya. Bahkan pun ketika kita dalam keadaan hadas, kita juga bisa berdoa kepada Allah. Iya, makanya Nabi SAW bersabda, "Man lam yas'alillah yaghdab alaihi." Barang siapa yang tidak berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah murka pada dia. Seakan-akan dia enggak butuh Allah. Iya. Allah taala berfirman, "Daraballahu mathalan rajulan fihi syuraka'u mutasyakisuna wa rajulan salama lirajulin hal yastawiyani mathala." Surat Az-Zumar ayat 29. Allah membuat perumpamaan, yaitu seorang laki-laki budak yang dimiliki oleh beberapa orang yang berserikat yang dalam perselisihan, dan seorang budak yang menjadi milik penuh dari seorang laki-laki saja. Adakah kedua budak itu sama halnya? Ya, ini perumpamaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang begitu indah. Seorang budak punya banyak majikan, dengan seorang budak yang punya cukup satu majikan. Yang menenangkan yang mana? Tentu saja yang kedua, yang hanya punya satu majikan. Kalau dia punya dua majikan, 3, 4, 5, 10 dan lain sebagainya, antum bayangin 10 orang menyuruh 10 majikan menyuruh satu pembantu untuk mengerjakan pada waktu yang sama. Bingung nggak itu? Wah, majikan satu ini tidak boleh, yang majikan ini memerintahkan ini, majikan ini, oh nggak bisa itu dia. Nah, ada yang lebih dari itu, yaitu apa? Penghambaan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Segala puji bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Ya. Makanya disinilah gunanya kita ya hadir di majelis ilmu. Kemudian mempelajari akidah, mempelajari tauhid, supaya kita betul-betul menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada ayat di atas, orang pertama adalah penyembah berbagai Tuhan. Dirinya bingung bagaimana mendapatkan keridhaan semuanya, apalagi kalau dengan sifat masing-masing. Salah satunya pokoknya ente ngerjain ini, kalau enggak dapat gaji dan lain sebagainya. Ya, jadi 10 majikan itu berbeda-beda. Ya puyeng satu pembantu tersebut. Bingung dia, mati mendadak. Apalagi kalau sekiranya 10 majikan itu semuanya marah dalam satu waktu, subhanallah. Ya. Bandingkan golongan kedua yang tidak menyembah kecuali satu ilah atau Tuhan saja, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, jiwa menjadi aman dan kuat. Ya. Allah Ta'ala berfirman, wa kaifa akhafu ma asyraktum wa la takhafuna annakum asyraktum billahi ma lam yunazzil bihi alaikum sultana fa ayyul fariqaini ahaqqu bil amni in kuntum ta'lamun alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Bagaimana aku takut kepada sesembahan yang kamu persekutukan dengan Allah. Makanya para jamaah sekalian, ketika orang yang betul-betul mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala, orang melewati kuburan itu tidak takut. Karena biasanya orang yang melewati kuburan itu pikirannya sudah tertuju, sehingga imannya kadang kalah. Wah, nanti kalau saya
melewati kuburan angker, tahu-tahu di depan saya ada kuntilanak, gimana gitu. Nah, orang yang beriman pada Allah, jikalau dia sudah lama ngaji, itu nggak takut pada mereka, karena yang mereka takuti hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, kalau orang terdahulu itu kalau ketemu itu tempeleng gitu. Karena mereka itu sebenarnya lemah. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, syaitan aja takut sama dia, sama beliau radhiyallahu anhu. Iya, saking kerasnya siapa? Umar radhiyallahu anhu. Ya. Padahal kamu tidak takut mempersekutukan Allah dengan sesembahan-sesembahan yang Allah sendiri tidak menurunkan hujjah kepadamu untuk mempersekutukannya. Yaitu tadi, kepada hantu takut, tapi kepada Allah kok nggak takut gitu loh. Kebalik. Ya. Yang seharusnya ditakutin itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan takut kepada para hantu. Mereka itu cuma menunjukkan eksistensinya saja. Keren banget bahasanya. Mereka itu hanya menunjukkan kalau mereka itu ada. Memang secara dalil kita sudah meyakini itu pada surat Al-Baqarah, alladzina yu'minuna bil ghaib. Apa iya setiap hari kita ketemu dengan mereka? Enggak. Iya. Atau bahkan mungkin di atas ini kan jarang ada orang kan. Kemudian ada jin di situ. Apa iya di situ ada tiap hari? Tidak ada. Nah, sekarang umur antum ini saja, mungkin antum ingat gak berapa kali antum ketemu dengan pocong, kuntilanak dan lain sebagainya. Malah kita lebih banyak bertemu dengan Allah, minimal 5 kali sehari. Loh, kenapa kok kita malah takut kepada mereka, tidak takut kepada Allah? Ini dipertanyakan gimana-nya. Iya. Mereka itu tidak akan bisa memberikan mudarat para jamaah sekalian, ya. Maka manakah di antara dua golongan itu yang lebih berhak mendapatkan keamanan dari malapetaka? Jika kamu mengetahui. Nah, disinilah faedahnya kita mempelajari tauhid dan terus-menerus mempelajari tauhid. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan kezaliman. Nah, disinilah kezaliman ini maknanya adalah syirik. Ya, sebagaimana yang dikatakan Luqman kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah. Inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, janganlah kalian menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kenapa demikian? Karena syirik itu merupakan kezaliman besar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, kemudian sebagian ahli pendidikan bisa dimatikan. Apa ini, syuruk ya? Iya, entas. Musyakirin awi, kata orang besar begitu. Kalau orang Arab biasa selain besar syukron. Kalau orang besar musyakirin awi, itu maknanya syukron. Iya. Sampai mana tadi? Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu merupakan kezaliman yang besar. Allah tidak mengampuni dosa syirik. Iya. Seorang mukmin selalu bertawakal dan berlindung kepada Allah Ta'ala, karena dia tahu bahwa Allah Ta'ala adalah pemilik kekuasaan, kekuasaan. Perasaan tersebut akan menerbitkan rasa aman, percaya, berserah diri kepadanya. Kalau sekiranya rasa-rasa ini belum sampai kepada kita, belum timbul dalam diri kita, bisa jadi memang tauhid kita itu belum mapan. Nah, kalau belum mapan, maka yang dibutuhkan apa? Yang dibutuhkan ada kita harus selalu mengulang-ulang pelajaran tauhid. Sampai kapan? Sampai mati. Ya, sampai mati. Ya. Betapa tidak
Dirinya melihat bahwa manusia tidak memiliki sesuatu pun. Pemilik segala kekuasaan hanyalah Allah Subhanahu wa taala saja. Ya, kalau kita ingin mendapatkan perasaan ya yang aman, percaya diri, ya serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Aman. Ya. Bahasa kita aman, semuanya aman. Kalau kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikanlah ucapan Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Ya qaumi in kana kabura alaikum maqami wa tadhkiri bi ayatillahi fa 'ala Allahi tawakkaltu fa ajmi'u amrakum wa syuraka'akum thumma la yakun amrakum 'alaikum ghummatan thumma qudu ilayya wa la tunzurun. Surat Yunus ayat 71. Hai kaumku, jika terasa berat bagimu tinggal bersamaku dan perintahku kepadamu dengan ayat-ayat Allah, maka kepada Allah lah aku bertawakal. Karena itu buatkanlah keputusanku dan kumpulkanlah sekutu-sekutumu untuk membinasakanku. Kemudian janganlah keputusanmu itu dirahasiakan, lalu lakukanlah terhadap diriku dan janganlah kamu memberi tangguh kepadaku. Artinya apa? Jangan bandingkan perintah-perintahku itu dengan perintah Allah. Iya. Kenapa demikian? Karena perintah Allah lebih agung. Dan bisa jadi perintah yang diperintahkan oleh Nabi Nuh kepada kaumnya itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi dakwahnya Nabi Nuh alaihi salatu wasalam itu adalah dakwah tauhid. Bahkan pada zaman beliau itu yang namanya kesyirikan itu muncullah pada zaman beliau. Ya. Sehingga seluruh para nabi dan rasul itu dakwanya satu, yaitu ani'budullah wajtanibut taghut. Ya. Sembahlah Allah saja dan jauhilah taghut. Ya. Sedangkan Nabi Nuh, Nabi Hud, ya, di Yaman itu katanya ada kuburannya Nabi Hud. Nah, lagi-lagi para habaib yang membawa mereka kepada kuburan tersebut. Padahal Allah Subhanahu wa taala itu wallahu alam itu tidak menampakkan kuburan para nabi itu diantaranya adalah apa? Menjaga tauhid. Nah, sekarang aja yang kita ketahui kuburan Nabi SAW itu mereka mengklaim bahwasanya kuburan aja ada di dalam masjid. Padahal sampai yaumul qiyamah itu bukan kuburan di dalam masjid, tetapi kuburannya Nabi SAW itu berada di kamarnya istrinya, berada di rumahnya istrinya sampai yaumul qiyamah itu. Ya. Maka tidak ada yang mengklaim kalau kuburan Nabi SAW itu berada di dalam masjid, hanya orang-orang yang sakit. Iya. Sampai yaumul qiyamah itu rumah siapa? Rumah Aisyah. Nabi SAW karena ini kekhususan beliau itu dikuburkan di mana beliau wafat. Ini kekhususan beliau yang tidak bisa ditiru oleh makhluk yang lain, manusia yang lain, sebesar apa dia, sesoleh apa dia, dan setinggi apa dia ilmunya. Karena itu kekhususan untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak bisa ditiru. Seperti beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mempunyai 9 atau 11 istri, ini tidak bisa ditiru oleh para umatnya karena kekhususan. Ya. Makanya pada sampai yaumul qiyamah, maka ini adalah rumah dan kamarnya Aisyah radhiyallahu anha. Iya. Nah, kemudian di sana di Yaman itu terbukanya apa? Kuburannya Nabi Hud. Kemudian para habaib mengajak yang ziarah kepada mereka itu untuk apa? Untuk ziarah ke Nabi Hud. Gak ada syariatnya.
Ya, apalagi jazakallahu khairan. Apalagi umrohnya setelah umroh ke Masjidil Haram, kemudian apa? Ziarah ke Tarim. Ngapain? Nah sekarang para jamaah sekalian, kalau antum tahu di media sosial itu ada jadi pasir dari Tarim, kemudian diletakkan di botol tanggung itu loh, kan ada yang kecil segini dan ada yang kecil, kemudian ada yang gede itu kan. Nah itu pasir dari Tarim itu yang ukuran tanggung itu, yang gak ada seliter itu dijualnya 1 juta. Faedahnya apa? Maka negeri yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan dalil itu hanya Mekah dan Madinah saja. Tarim tidak ada keutamaannya, ya cuman dakwahnya para habib itu. Sekiranya kalau antum la qadarullah ya, semoga Allah tidak menakdirkan ya. Kalau antum tanya itu, dalilnya mana kalau Tarim itu memberikan manfaat itu pasarnya? Ya nanti yang keluar dari mulut mereka itu bukan dalil. Kata Al-Faqih Al-Muqaddam, aduh siapa lagi itu? Seperti itu para jamaah sekalian. Iya. Makanya ketika kita mempelajari tauhid ini, maka dakwah kita juga kepada tauhid. Ya, dakwah kita kepada tauhid. Ya. Sedangkan Nabi Hud alaihi salam berkata kepada kaumnya, faqiduni jami'an thumma la tunziruna wa inni tawakkaltu 'ala Allahi rabbi wa rabbikum ma min dabbatin illa huwa akhidun bi nasiyatiha inna rabbi 'ala siratim mustaqim. Surat Hud 5556. Sebab itu jalankanlah tipu dayamu semuanya terhadapku, dan janganlah kamu memberi tangguh kepadaku. Sesungguhnya aku bertawakal kepada Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Tidak ada sesuatu binatang melata pun melainkan dialah yang memegang ubun-ubunnya. Sesungguhnya Tuhanku di atas jalan yang lurus. Ya. Demikianlah gambaran jiwa yang telah sampai pada derajat ketenangan dan keamanan karena keyakinannya akan kekuasaan dan kebesaran Allah Ta'ala, serta rendahnya kedudukan semua makhluknya, dan tidak ada bagi mereka kebesaran sedikit pun. Dan kadang begini para jamaah sekalian, apabila manusia itu sudah berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkan apa yang dia inginkan, berkali-kali usaha dia gagal, yang kemudian ujung-ujungnya apa? Qaddarallahu wa masya'a fa'al. Ini semuanya adalah takdir Allah. Kenapa nggak dari awal gitu loh? Kenapa nggak dari awal? Kalau dari awal bisa jadi di pertengahan jalan Allah mensukseskan usahanya. Karena saking tawakalnya kepada Allah gitu. Ya. Kemudian yang keempat, menumbuhkan rasa persaudaraan dan persamaan. Saya dan antum, sebagian dari antum ada yang tidak saya kenal, tetapi karena kita sama asasnya, yaitu apa? Iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya kita langsung saling kenal. Seperti itu ya. Islam adalah agama tauhid yang menjadikan semua manusia tunduk kepada Allah, kepada Allah Azza wa Jalla. Maka tidak ada di atas kita kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Mereka tidak menjadikan sebagian lainnya sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah, dan tidak memperbudak satu sama lain. Iya. Ada cerita bahwasanya ada seorang kiai atau syekh mungkin. Iya. Tentu saja ketika namanya besar, banyak yang datang kepada dia. Di antara salah satu niat yang datang kepada dia itu adalah meminta berkah. Padahal keberkahan itu milik siapa? Milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka disinilah sebenarnya sebagai seorang dai itu harus menunjukkan dan membawa manusia itu kepada Allah. Pernah suatu saat setelah ngajar di Depok itu,
Ya, sore hari selesai ngajar, terus kemudian ada pedagang nyamperin kita sedang duduk bertiga. Ya, ada pedagang, ya dagang apa, sendal, kemudian apa, celana pendek dan lain sebagainya. Dan dia sedikit ngeluh pada kita. Dan kemudian dia minta amalan. Biasa kan kalau ke kiai kan minta amalan. Pak punten gitu. Orang Sunda kebetulan orang punten gitu. Tolong saya dikasih amalan dong biar apa? Usaha saya lah lancar. Kita bilang kita nggak punya amalan, Pak. Amalan kita cuma satu, untuk memperlancar itu semuanya, perbanyak istighfar. Tok. Bisa jadi usaha yang apa namanya antum jalani ini tidak lancar gara-gara dosa antum gitu loh. Tapi ya kita ngomongnya tidak antum, kan dia nggak ngerti antum itu apa gitu. Ya kita kan kalau bahasa Sundanya kamu yang paling apa namanya sopan itu ya anjen gitu, anjen gitu. Nah kemudian apa namanya dia cerita bahwasanya sebelum ke Jakarta itu dia menghadap kiai dikasih amalan, dikasih buntelan, disuruh bayar lagi gitu. Nah jadi kita tanya begitu sebelum saya ke Jakarta itu, saya ke rumahnya kiai minta amalan, minta ini dan minta itu. Kemudian setelah itu ya kalau panggilannya orang Sunda itu ya, kalau perempuan kan teteh gitu, kalau laki-laki saya lupa itu, ujang boleh, kasep atau asep itu boleh, nama umum orang Sunda begitu. Hampuranya sep gitu, mohon maaf ya sep gitu. Terus setelah itu Asep ngasih gitu, iya berapa? 1 juta. 1 juta itu untuk modal saja gitu, kita bilangin begitu. Ngapain ke kiai gitu? Ya akhirnya kita beritahu kalau ingin lancar dan lain sebagainya itu perbanyak istighfar. Ya. Semua manusia sama dalam kemanusiaannya. Semua orang yang bertauhid sama dalam hak dan kewajibannya. Tidak ada keutamaan bagi sebagian atas sebagian yang lain kecuali dengan takwa dan amal soleh. Tidak ada kelebihan karena warna kulit, golongan, profesi dan lain sebagainya. Bahkan ustadz pun itu bukan profesi. Ya. Apa ada akademi ustadz? Ya kecuali di Indosiar aja itu. Ya adanya cuma di situ gitu. Apa ada akademi? Yang ada adalah akademi dai. Jazakallah khair, Pak. Adanya cuma itu, akademi apa dai. Nah dai itu umum para jamaah sekalian, bukan ustadz. Kalau ustadz itu kan sudah khusus, ada gelar ustadz gitu. Kayak haji, antum sudah berhaji ya, jangan marah ketika nggak dipanggil Pak Haji. Emang haji itu gelar? Bukan, itu adalah ibadah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengundang kita untuk berhaji. Amin ya rabbal alamin ya. Nah dalilnya cuma satu, Al-Hujurat ayat 13, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Nah ini dalil umum para jamaah sekalian. Ini untuk menentang mereka-mereka yang sombong dengan nasabnya kayak atau dengan apanya kayak gitu. Iya. Kemudian yang selanjutnya bahaya syirik. Kalau tadi tentang tauhid, ini sekarang tentang syirik yang menjadi pembahasan utama dari dalam buku ini. Berhadapan dengan manfaat dan pengaruh positif dari tauhid, akan kita temukan lawannya, yaitu bahaya dan kerusakan daripada syirik. Makanya para jamaah sekalian, yang namanya tauhid itu tidak akan bisa bersatu dengan kesyirikan sama sekali. Iya. Salah satu di antaranya, seorang itu akan berada di salah satu di antara keduanya.
Entah itu u'budullah, sembahlah Allah, ya, wajtanibut taghut, atau u'budut taghut wajtanibullah. Ya. Yang pertama adalah menghamba kepada Allah dan menjauhi taghut, atau yang kedua menyembah taghut dan menjauhi Allah. Tidak bisa seorang itu berada pada dua keadaan ini. Ya. Yang pertama, penyebab kehinaan manusia. Hal tersebut disebabkan adanya penyembahan kepada selain Allah Ta'ala, yaitu kepada makhluk yang seperti dirinya, tidak dapat memberikan manfaat dan mendatangkan mudarat. Ya, istilah kasarnya bahasa Indonesia itu dikibulin. Dikibulin. Jadi ada video itu 3 orang di tengah, kemudian yang kanan itu orang tua, tidak tahu kayaknya intinya lebih tua lah dari yang tengah. Yang tengah itu anak muda pakai sorban putih sama hijau itu warnanya, perpaduan warnanya. Kemudian yang kiri itu seorang ibu perempuan. Nah, kita nggak bisa suudzon dan husnudzon. Suudzon aja nggak bisa, apalagi husnudzon. Kemudian di depan mereka bertiga itu ada ember warna putih, ada air. Nah, kemudian si ibu itu mencuci kakinya si yang di tengah itu tadi. Kemudian mengatakan bahwasanya manfaat daripada mencuci kaki seorang guru itu begini. Subhanallah, tidak ada dalilnya, itu tidak ada para jamaah sekalian. Iya. Makanya saya berpikir emang hebatnya dia itu apa? Iya. Yang nanti orang-orang akan terpatri di dalam hatinya kalau dia itu punya manfaat dan mudarat, padahal tidak sama sekali. Ya. Nah, dijadikan yang makhluk tersebut sebagai sesuatu yang disembah dan ditaati, padahal dia tidak lebih sebagai makhluk yang seperti dirinya yang tidak memiliki kekuatan sedikit pun. Bahkan kadang-kadang ada yang menyembah makhluk yang lebih rendah darinya, seperti sapi, pohon, batu dan lain sebagainya. Pohon kok disembah? Ya. Apakah layak manusia berakal dan dimuliakan yang melakukan hal seperti itu? Ya, adakah kehinaan yang lebih besar dari diri itu? Makanya ketika menyembah selain Allah, kehinaan besar untuk mereka. Tetapi ketika seorang menyembah Allah Subhanahu wa taala, kemuliaan besar untuk mereka. Yang kedua, menjadi pintu bagi berkembangnya khurafat. Ya, dan itu sangat nyata sekali. Khurafat itu gara-garanya ini. Ya. Manakala seorang berkeyakinan bahwa manusia dapat mendatangkan manfaat dan mudarat kepada makhluk yang lainnya, makanya ujung-ujungnya untuk memberhentikan itu semuanya, ya tanya dalilnya. Iya. Nah, kemudian yang kita tidak bisa membantah itu ya karena itu cerita dari mulutnya dia. Yang tidak bisa dikatakan ini bohong atau tidak, karena apa? Tidak ada riwayat yang untuk diperiksa. Ya akhirnya apa? Dari mulut ke mulut. Ya namanya dari mulut ke mulut kan bisa ditambah dan bisa dikurang. Iya. Makanya mentoknya kadang apa? Karena kita tidak tahu, karena yang mempunyai cerita itu dia. Ya kita nggak bisa tahu kalau itu cerita bohong atau tidak. Tetapi iya, kita punya tolok ukur, yaitu berupa dalil. Makanya Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan bahwasanya, ya alhamdulillah hujan. Yang punya helm, yang punya jaket, monggo. Alhamdulillah kita punya itu semuanya, ya. Nah, maka berkembanglah khurafat, dongeng dan tahayul yang tidak sesuai dengan logika dan perasaan manusia, ya. Masya Allah, Allahumma shayyiban nafi'an. Hujan kita nggak minta dikasih. Iya. Nah,
Kemudian yang ketiga, kezaliman yang besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal kafiruna humuz zalimun. Dan orang-orang kafir itulah orang-orang yang zalim kepada Allah Subhanahu wa taala karena mengingkari akan ketuhanan Allah dan zalim terhadap diri sendiri dan juga zalim kepada orang lain. Makanya hukumnya haram kalau ada orang kafir kuburannya jadi satu dengan kaum muslimin. Kenapa demikian? Karena siksaan kepada orang kafir itu akan didengar oleh kaum muslimin yang di dalam kuburan itu. Makanya haram hukumnya. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Luqman ayat 13, "Innasyirka la dzulmun 'adzim." Sesungguhnya kesyirikan merupakan kezaliman yang besar. Kezaliman mana lagi yang lebih besar dari seorang yang Allah ciptakan dia kemudian diberinya rezeki, namun orang tersebut justru menyembah dan bersyukur kepada selainnya. Iya. Kita saja kadang kalau kita sudah sering memberi, terus kemudian dipentung. Makanya ada istilah ditolong mentung. Bagaimana perasaan kita? Ya marah. Kita tidak terima. Sudah setelah itu kita tidak akan bermuamalah lagi selama tidak memutuskan silaturahim. Syirik juga merupakan kezaliman terhadap jiwa, karena hal tersebut menghalangi dirinya untuk merasakan kesenangan dan kenikmatan tauhid. Tauhid itu sangat nikmat, tauhid itu sangat lezat. Syirik itu sangat buruk, bahkan lebih buruk dari bangkai ya, dalam kehidupannya. Bahkan dia menggiringnya kepada azab yang tidak kuasa ditanggungnya ya. Allah Ta'ala berfirman, wa ma zalamahumullah walakin anfusahum yadhlimun. Allah tidak menganiaya mereka, tetapi merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri. Makanya kesyirikan itu pada dasarnya menzalimi mereka sendiri. Padahal Allah Subhanahu wa taala ingin menyelamatkan mereka dari kezaliman itu berupa tauhidullah. Iya. Kemudian yang keempat, sumber ketakutan. Pelaku kesyirikan tidak memiliki rasa percaya diri dan tawakal kepada Allah Ta'ala atau rasa percaya terhadap Allah. Dia terombang-ambing dalam perasaan dan khurafat serta tahayyul. Dan itu nyata para jamaah sekalian. Kalau antum melihat orang-orang yang senantiasa bergelut dengan khurafat itu, jiwanya tidak tenang. Berbeda dengan orang yang mentauhidkan Allah dan percaya dengan penuh terhadap Allah Subhanahu wa taala. Beda, sangat beda sekali. Ya. Takut dari segala sesuatu, takut dari kehidupannya, takut ya, dari rezekinya, atas segala sesuatu dan dari segala sesuatu hidupnya menjadi sangat sengsara. Maka cukuplah Allah sebagai sesembahan, gak ada yang lain. Kemudian yang kelima, melemahkan potensi manusia. Iya. Syirik menjadikan seorang bergantung kepada selain Allah Ta'ala yang menurutnya dapat memberikan syafaat dan perantara, sebagaimana keyakinan orang Nasrani terhadap Isa bin Maryam. Orang tersebut menjadi tidak bergantung kepada dirinya setelah bergantung kepada Allah Ta'ala, sehingga potensi dan kemampuannya banyak yang tidak dimanfaatkan. Contoh, seorang punya jimat, barang siji kang dirumat. Itu jarwa dosoknya itu ya. Barang siji kang dirumat. Kemudian segala sesuatu yang dia lakukan untuk kebaikannya dia berupa hajat-hajat dunia itu dengan bergantung kepada itu. Padahal jimat itu dia yang menciptakan atau manusia yang menciptakan, bukan Allah Subhanahu wa taala. Yang akhirnya seperti tatoyor juga. Ketika dia ingin keluar dari rumah,
menerbangkan daripada burung. Kalau ke kanan jadi berangkat, kalau ke kiri enggak jadi, kalau tengah itu 50-50. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah menjamin hidupnya. Dia sama dengan orang-orang yang ketika dia itu mengasuransikan dirinya. Nah itu pembahasan fikih ya. Monggo pendapat mana saja yang dipilih. Yang penting apa? Kuat. Ya, pendapat itu kuat. Yang akhirnya padahal dia itu adalah makhluk yang kuat, disebabkan karena khurafat dan kesyirikan itu akhirnya dilemah. Mau melakukan ini gak mampu, takut. Mau melakukan itu karena tidak ada ketergantungan kepada Allah, bahwasanya kesuksesan dia itu adalah Allah yang menentukan, tapi malah bergantung kepada selain Allah, akhirnya gak jadi, akhirnya lemah. Dan banyak lagi yang lain ya. Yang keenam, ini jelas kalau dia mati membawa ini, maka dia masuk neraka. Waliyadzubillah. Kita para jamaah sekalian sakit 1 hari saja sedih enggak? Sedih lah. Orang sakit enggak sedih. Nah ini 1 hari ka alfi sanatin mimma ta'udun. Kalau di akhirat itu nanti 1 hari itu perbandingannya adalah dengan berapa? Ka alfi sanah, 1000 tahun. Makanya jangan korbankan akhirat kita itu hanya untuk dunia. Walaupun Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wala tansa nasibaka minad dunya, nikmati dunia yang Allah berikan kepada antum, tapi jangan lupa akhirat, karena akhirat lebih lama. Syirik merupakan sebab paling utama masuknya seseorang ke dalam neraka. Tauhid juga menyebabkan syarat utama seorang itu masuk surga. Jadi itu tidak bisa, sudah menjadi paten. Tauhid masuk surga, syirik masuk neraka. Nah ketika dia itu mati dalam keadaan itu ya di neraka selama-lamanya. Ya kalau kita kena apa namanya, kena api saja sakit Pak, para jamaah sekalian, apalagi kalau di neraka 70 kali. Subhanallah, merinding. Allah Ta'ala berfirman, innahu man yusyrik billahi faqad harramallahu alaihi jannah wa ma'wahu nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Sesungguhnya orang yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka pasti Allah mengharamkan surga kepadanya. Allah mengharamkan kepadanya surga dan tempatnya ialah neraka. Yaitu tauhid itu surga, syirik itu neraka. Monggo siapa yang memilih surga monggo, yang mau milih neraka juga monggo. Iya. Tidaklah ada bagi orang-orang zalim itu pertolongan. Ya, makanya orang yang berbuat syirik itu Allah tidak menolong sama sekali. Ya, karena apa? Dia telah menentang Allah dengan syirik tersebut. Sedangkan tauhid menjadi sebab utama masuknya seseorang ke dalam surga. Dengan demikian, seorang musyrik jalannya pasti ke neraka karena tidak ada harapan ampunan baginya. Ya, ampunan dosa baginya di hari kiamat. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ya, itulah sebagian kerusakan dan dampak buruk syirik bagi jiwa manusia baik di dunia maupun di akhirat. Sebagaimana diketahui bahwa syirik merupakan perkara yang paling banyak dikecam di dalam Al-Quran, serta dijelaskan bukti dan dalil yang membantahnya. Al-Quran juga melaknat pelakunya dan secara pasti menjadikan siksa neraka sebagai hukumannya. Al-Quran banyak sekali menyebutkan kerusakan dan dampak buruk dari perbuatan syirik pada diri manusia, serta memperingatkannya dari perbuatan tersebut melebihi dari peringatan terhadap yang lain. Maka wajib bagi seorang dai itu untuk menjelaskan mana tauhid dan mana syirik, supaya mereka manusia itu bisa beribadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya dan bisa menjauh kesyirikan itu dengan sebaik-baiknya.
Di antara bentuk kasih sayang seorang dai kepada kaumnya, bukan kepada umatnya, ya umatnya bisa dikatakan demikian, adalah apa? Menjelaskan mana syirik dan mana tauhid. Ya. Dan itu sebagai bentuk peringatan. Ya, maka sebelum memvonis seorang itu musyrik dan tidaknya, maka apa? Jelaskan dulu apa itu syirik dan apa itu tauhid. Ya, maka tidak berhak bagi kita itu ketika seorang melakukan sebuah kesyirikan dia kemudian divonis menjadi musyrik, tidak. Para ulama rahimahumullah taala telah membuat kaidah bahwasanya man yaqa' fil kufri wa huwa la yukaffar. Artinya apa? Seorang yang telah terjatuh ke dalam kekufuran tidak serta-merta dia dikufurkan. Seseorang terjatuh ke dalam kebid'ahan tidak serta-merta dia sebagai ahli bid'ah. Ada penghalangnya. Nah, ketika kita menjelaskan kepada mereka adu argumen, disitulah yang harus kita kita ketahui bahwasanya disitulah kenapa dia itu terjatuh kepada kesyirikan dan kebid'ahan, sehingga kita tidak bisa langsung memvonis dia itu sebagai musyrik dan ahli bid'ah karena ada penghalangnya. Makanya disinilah yang dinamakan iqamatul hujjah, ya, menyampaikan hujjah, yaitu qala Allah qala Rasul, sehingga dia bisa memahami itu, ya, dan sehingga penghalangnya tidak ada. Dan ini sering saya sampaikan kepada para jamaah sekalian, entah di Nganjuk atau di Jakarta, dan bahkan di Jakarta sekalipun banyak kajian. Dan ikhwah-ikhwah salafi itu kelihatan sekali di situ, berjenggot, celana cingkrang, istrinya pakai cadar, itu jelas sekali. Entah itu manhajnya secara terperinci, karena yang kelihatan seperti itu. Itu selalu saya katakan, sekitar antum ini belum bisa dikatakan ahli bid'ah, belum bisa dikatakan musyrik, walaupun di samping kita itu tempatnya. Yang biasa antum lihat dijadikan sebagai apa? Ya itulah pokoknya gitu. Ya, belum bisa. Karena apa? Antum belum menyampaikan ilmu ini yang agung ini. Iya. Belum tersingkap dan belum hilang di dalam pikiran mereka kalau syirik itu begini. Antum belum menyampaikan ilmu yang begitu agung itu, yaitu tentang tauhid, belum, maka jangan vonis. Iya. Nah, karena ini saya bermaksud, yaitu Syekh Muhammad Al-Khamis bermaksud menjelaskan kesungguhan dari para ulama mazhab Syafi'i tentang penjelasan syirik. Jadi tidak sekedar mazhab saja, tetapi dari segi tauhid, sarana-sarananya, bentuk-bentuknya dan penyebab-penyebabnya, atau masalah lainnya yang saya kutip dari bersumber dari buku mereka. Secara khusus Al-Imam Syafi'i tidak ada buku akidah. Artinya beliau menulis secara khusus ini tentang akidah atau tentang tauhid, enggak. Tapi beliau memberikan isyarat-isyaratnya pada dua buku. Pertama Ar-Risalah, kedua Ya. Ya, kemudian tentang pembahasan akidah dan tauhid beliau itu dilanjutkan oleh para muridnya. Ya, seperti apa? Seperti Risalah Aqidah Al-Imam Syafi'i yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Hakkari, kalau tidak salah di maktabah ada terjemahan. Namanya Badlul Musa'i fi Syarhir Risalah Al-Aqidah Al-Imam Syafi'i yang disyarah oleh Syekh Abdul Aziz Ar-Rajhi, ada. Atau Manhajul Imam Syafi'i fi Itsbatil Aqidah, Manhaj dan Aqidah Al-Imam Syafi'i, karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Al-Aqil, doktor, ya, lumayan tebal gitu. Nah, kemudian bahkan mazhab beliau juga sama. Mazhab beliau itu
terkenal masyhur itu juga berkat murid-murid beliau, entah di Irak atau di Khurasan atau di Yaman. Ya. Terlebih lagi Mesir, karena beliau tahun 199 Hijriah akhir beliau itu hijrah ke Mesir. Sampai beliau wafat pada tahun 240 Hijriah. Yang dimaksud dengan ulama mazhab Syafi'i adalah mereka yang dalam masalah-masalah cabang merujuk kepada pendapat Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Beliau adalah seorang ulama dengan lautan ilmu, tokoh pada masanya, pembaharu dalam masalah agama yang permulaan abad pertama, termasuk di antara imam mazhab yang 4 yang diakui keabsahannya di bidang fikih. Tapi mazhab itu tidak sekedar 4. Sampai sekarang pun kalau antum membahas Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunan At-Tirmidzi, itu antum sama saja mempelajari mazhab mereka. Iya, makanya sampai sekarang yang mazhab yang masyhur itu ya diantaranya adalah mazhab 6 itu tadi, ahli hadis. Bukankah kitab-kitab mereka itu tentang fikih? Ya, tentang fikih. Alhamdulillahnya Ustaz Abdul Hakim ada kajiannya Sahih Bukhari, walaupun ada sebagian yang dipotong untuk kemaslahatan, ya. Mazhabnya tersebar di Irak, ya, karena beliau dari Gaza, ya. Kemudian di Syam itu ya Lebanon, Syria, Palestina, apalagi satunya Mesir, bukan Yordania, sahih. Jadi Syam itu 4 itu, Yordania, Palestina, Lebanon, Syria, ya. Kemudian Mesir, kemudian Hijaz itu Mekah dan Madinah. Nah, terutama di Mesir ada cerita khusus. Kalau di Irak itu ada cerita khusus juga. Ketika Al-Imam Asy-Syafi'i dibawa dari Yaman menuju ke Irak itu, maka beliau bertemu dengan sahabat dan murid Al-Imam Abu Hanifah, yaitu Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, ya. Kemudian di Mesir itu beliau sebelum memberikan fatwa kepada penduduk Mesir itu beliau mempelajari fikihnya Al-Imam Al-Laits bin Sa'ad. Al-Imam Al-Laits bin Sa'ad ini seorang ahli fikih Mesir waktu itu. Sehingga ketika Al-Imam Syafi'i mempelajari daripada fikih-fikih dan pendapat-pendapatnya Al-Imam Al-Laits bin Sa'ad, ketika ada kesalahan daripada Al-Imam Al-Laits yang kemudian dibenarkan, diluruskan oleh Al-Imam Syafi'i, penduduk Mesir gak marah. Nah, inilah yang namanya fikih dakwah. Ya, ketika kita seperti Syekh Abdul Razak misalkan, Syekh Abdul Razak itu ketika beliau di Afrika itu diceritakan kepada beliau, wahai Syekh, saya akan menceritakan kepadamu, boleh tidak, tentang medan dakwah ini. Jadi untuk kajian kali ini di tempat kami jangan berbicara tentang ini dan ini dulu. Ya, beliau manut. Ya, ini namanya fikih dakwah, harus mengetahui, ya, daripada mad'u itu adalah objek yang didakwahi. Kalau memang waktu itu tidak boleh, ya jangan dulu. Khawatirnya nanti akan ada kontra, ya, kemudian menjadikan mereka nggak mau ngaji sama sekali, gitu loh. Padahal kalau kita tahu bagaimana fikih dakwah lebih bijaksana lagi, maka bisa jadi mereka akan mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang itu juga merupakan jariah besar kita, ya. Kemudian di Yaman dan lain-lain, sampai saat ini masih dianggap mazhab resmi di beberapa negeri Islam seperti Indonesia, Mesir, ya, diantaranya Yaman dan seterusnya, ya. Ya, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala merahmatinya dan memberinya pahala berlipat ganda. Ya. Wallahu alam bissawab. Mungkin untuk besok pagi agak sedikit mundur, ya. Kita mulai 4:30 insyaallah taala. Wallahu alam bissawab. Nanti setelah maghrib kita akan melanjutkan halaman 16
insyaallah taala. Semoga bermanfaat. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.